Yes, Sales Warrior di seluruh tanah air. Kembali bersama dengan saya, Eloy Zaluhu dari studio Sales Warrior Zone, Achieving Greater Sales Results. Topik kita kali ini adalah Sales Identity bagian pertama. Kita mulai dengan kutipan berikut. Cara Anda memandang diri atau Sales Identity menentukan bagaimana Anda menjalani sales proses atau proses penjualan. Kemudian, ketekunan Anda dalam menjalani proses penjualan menentukan hasil penjualan yang Anda terima atau sales result. Apa itu sales identity? Well, secara sederhana, identitas atau identitas diri adalah tentang bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri. Sama dengan konsep diri. Sebagai seorang tenaga sales misalnya, apakah Anda memandang diri sebagai tenaga sales yang amatiran atau tenaga sales profesional atau tenaga sales warrior? Kalau amatiran itu berarti hasilnya payah teman-teman. Kalau profesional artinya rata-rata saja hasilnya. Tetapi kalau sales warrior itu kelompok elit. Yang mana hasilnya bisa dikatakan the best 20% atau bahkan 4% terbaik di industri masing-masing. Pertanyaannya, kenapa sih sales identity penting banget untuk kesuksesan penjualan Anda? Mohon dengarkan baik-baik. Keberhasilan puncak dalam profesi apapun adalah buah dari habit atau kebiasaan. Apa itu habit? Ya, tindakan perilaku yang secara rutin penuh disiplin selama bertahun-tahun dijalankan. Artinya, di situ ada pola atau proses tertentu. Sehingga hasil akan dengan sendirinya diraih jika prosesnya diikuti dengan baik secara rutin. Dalam buku Atomic Habits, James Clear menjelaskan tentang 3 lapisan perubahan perilaku. Untuk apa? Untuk membentuk kebiasaan baru atau menghentikan kebiasaan lama yang negatif. Dia mengatakan kesalahan banyak orang di dunia ini adalah berusaha mengubah sesuatu tapi salah sasaran. Untuk memahami apa yang dimaksudkannya, pertimbangkan dan bayangkan ada 3 lapisan tempat perubahan dapat terjadi. Anda bisa membayangkan seperti lapisan-lapisan kulit bawang. Lapisan pertama mengubah hasil. Misalnya, raih atau lampaui sales target. Lapisan kedua mengubah prosesnya. Berarti di sana ada salah satu proses suatu penjualan, yaitu melakukan prospecting, follow up, atau closing misalnya. Lapisan ketiga, lapisan paling dalam adalah identitas. Lapisan ini terkait dengan keyakinan dan cara pandang Anda terhadap diri sendiri dalam profesi Anda sebagai tenaga penjual. Ternyata banyak orang memulai proses mengubah kebiasaan, fokusnya pada apa yang ingin mereka raih atau result. Ini mengantarkan kita kepada kebiasaan berbasis hasil. Alternatifnya, teman-teman bisa membangun kebiasaan itu berbasis identitas. Dengan pendekatan ini, Anda mulai dengan berfokus pada saya ingin menjadi sosok seperti apa, pribadi seperti apa, sales seperti apa. Tentu kita maunya menjadi sales warrior, sales elite dengan hasil 10 kali lebih baik dibandingkan sales rata-rata. Namun, coba bayangkan 2 orang sedang berusaha berhenti merokok. Ketika ditawari rokok, orang pertama menjawab, sorry bro, saya sedang berusaha berhenti merokok nih. Kedengarannya seperti jawaban yang masuk akal. Padahal orang itu masih percaya bahwa dia adalah perokok yang sedang berusaha berubah. Dia berharap perilakunya berubah, tetapi sembari membawa keyakinan identitas yang sama, yaitu sebagai perokok. Orang kedua menolak ajakan temannya dengan berkata, sorry bro, I am not a smoker anymore. Saya bukan seorang perokok lagi. Dulu memang saya sebagai perokok, tapi sekarang saya bukan lagi seorang perokok. Itu kedengarannya perbedaan kecil, tapi kenyataannya kalimat tadi mengisyaratkan perubahan identitas. Oleh karena bagi dia, merokok adalah bagian kehidupannya yang lama, tetapi bukan lagi kehidupannya saat ini. Dia sudah tidak lagi mengidentifikasi diri sebagai seorang perokok. Karena itu teman-teman, menurut Anda, siapa yang akan lebih tekun menjalani proses untuk berhenti merokok? Si A atau si B?
Orang yang pertama atau orang yang kedua? Of course, orang yang kedua, si B. Tetapi kebanyakan orang ternyata tidak mempertimbangkan perubahan identitas ketika mereka menetapkan ingin memperbaiki atau meningkatkan apa. Justru mereka menetapkan sasaran lalu kemudian menentukan aksi-aksi yang harus mereka ambil untuk meraih sasaran itu tanpa mempertimbangkan keyakinan-keyakinan yang mendorong aksi-aksi mereka. Mereka pun tidak pernah mengubah cara pandang tentang diri sendiri. Mereka tidak sadar sebetulnya identitas lama mereka dapat menyabot rencana baru mereka untuk berubah. Itulah sebab profesi penjualan perlu memahami bahwa sales identity adalah kuncinya. Dengarkan kalimat berikut ya. Apa yang tertulis di kartu nama Anda adalah sebutan profesi. Itu belum tentu identitas Anda kan? Identitas diri Anda adalah siapa Anda menurut Anda sendiri dalam dunia penjualan. Sekali lagi, apakah Anda memandang diri sebagai tenaga sales amatiran dengan hasil yang payah? Atau memandang diri sebagai sales professional dengan hasil rata-rata. Atau justru Anda melihat diri sebagai sales warrior, elite dengan hasil yang maksimal. Bayangkan seorang salesman berusia 21 tahun. Yang sedang berkunjung ke rumah kekasihnya dan pertama kali bertemu dengan calon mertua. Ketika ditanya oleh calon mertua, kamu bekerja di mana nak Rangga? Rangga menjawab, PT XYZ Om. Sebagai apa di sana? Nah, disinilah sales identity-nya sedang diuji. Dalam kondisi seperti ini, ada yang merasa bingung harus bagaimana menjawabnya. Karena ada perasaan tertekan hingga dada terasa sesak. Ingin menjawab sales eksekutif, tapi rasanya kurang membanggakan. Karena rasa malu sekaligus takut jika nanti dianggap profesi rendahan, kemudian malah ditolak sebagai calon menantu. Teman-teman, Anda bisa saja bekerja di perusahaan besar dengan produk ternama, tetapi tidak bangga menyebut diri sebagai tenaga penjual. Itulah identitas diri Anda. Nah, jika identitas ini tidak diprogram ulang, maka Anda bisa saja ikut sales training, namun hasilnya tetap tidak maksimal. Ingat, cara Anda memandang diri atau self-identity menentukan bagaimana Anda menjalani proses penjualan atau sales proses. Kemudian ketekunan Anda dalam menjalani proses penjualan tadi menentukan hasil penjualan yang Anda terima atau sales results. Nah sekarang Anda tentu berkata, oke, semua ini masuk akal. Lalu bagaimana cara membangun identitas seseorang sehingga memiliki identitas sales warrior atau sales elite itu? Well, teman-teman tenang. Kita akan jawab pertanyaan itu di bagian kedua. Hal itu berkaitan dengan reprogramming subconscious mind atau memprogram ulang pikiran bawah sadar. Until then, remember, business is a game. Sometimes you win, sometimes you learn. Sales warrior, sales elite, compete on value, not price. Sales warrior, lampaui batasmu, beri solusimu, raih targetmu. Yes! Sampai jumpa di bahasan berikutnya, Sales Identity bagian kedua.